warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ari Diah Pramesti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kendal, dalam aksi nyata modul 2.3 praktek coaching untuk supervisi akademik tahap observasi. Pada praktek coaching untuk supervisi akademik kali ini, saya bersama dengan rekan saya, Ibu Dewi Indah Lestari sebagai guru, dan saya Ari Diah Pramesti sebagai supervisor. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kelancaran dalam belajar ya. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa sesuai dengan ya, adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Ali Fatir tidak masuk lagi. Kenapa? Demam. Selain Ali Fatir? Maulidia kenapa? Sakit. Dava kok nggak kelihatan kemana mas? Belum ada informasi. Ya, baik, berarti ada 3 siswa yang yang tidak hadir pada pagi hari ini ya. Yang lain semuanya sehat semua? Alhamdulillah. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi aplikasi turunan fungsi, yaitu nilai maksimum dan minimum. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk meningkatkan konsentrasi kalian dan semangat kalian di pagi hari ini, Bu Dewi akan mengajak kalian untuk bermain. Ya, siap ya? Oh, siap ya. Baik, bermain, kita akan bermain dinamika tepuk. Perhatikan dulu ya. Jadi nanti kalau Bu Dewi mengatakan tepuk 1, maka kalian akan menepuk seperti ini. 1. Tepuk 2, maka kalian akan menepuk paha di bawah. Ya. Tepuk 3, maka kalian akan menepuk meja. Jelas ya? Bisa ya? Oke. Contoh dulu, perhatikan semuanya. Tepuk 1, bareng ya. Tepuk 2, tepuk 3. Oke, bagus. Yuk kita ulangi dengan berbagai macam variasi. Mulai ya, siap ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1, 2, 3. Ulangi ya. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 2 di mana? Di sini ya. Konsentrasi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2, 1, 3. 3, 3, 3. 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, sekarang Jaza sudah bisa tersenyum ya. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak, pada materi sebelumnya kalian telah mempelajari materi tentang nilai stasioner, betul ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang nilai maksimum dan minimum fungsi. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah diharapkan kalian nanti dapat menggunakan konsep dari turunan fungsi untuk menentukan nilai maksimum dan minimum.
utamanya dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, apa gunanya nanti kalian menggunakan materi ini? Kalian bisa menggunakannya untuk menyelesaikan masalah seperti ada laba maksimum, atau mungkin biaya produksi minimum. Misalkan kasusnya ada suatu perusahaan, dia akan memproduksi barang, tentunya akan dicari laba maksimum dan biaya produksi yang paling minimal. Kemudian misalkan di fisika itu kalian pernah mengenal namanya gerak parabolik kan? Iya. Nah, di gerak parabolik itu kalian bisa menentukan nilai maksimum dari lemparan bola. Misalkan itu dapat menggunakan prinsip dari turunan fungsi. Gitu ya. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi nilai maksimum dan minimum, mari kita ingat kembali materi sebelumnya tentang fungsi stasioner. Sebentar ya. Sangat. Nah, sudah? Nah, perhatikan gambar dari kurva yang ada di depan. Ya. Kurva itu adalah gambaran dari kurva fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x. Ya, kalau digambarkan, gambarnya adalah seperti itu. Nah, kalian masih ingat dengan fungsi stasioner? Masih. Fungsi stasioner itu syaratnya apa ya? Ada yang tahu? Apa Resna? F aksen X sama dengan 0. Betul. Fungsi stasioner dia punya syarat F aksen X sama dengan 0. Nah, berapakah nilai X agar fungsi fx itu stasioner? Coba kalian perhatikan grafiknya. Agar dia stasioner, X-nya berapa di situ? X-nya adalah berapa? 1. Perhatikan ya. X-nya agar dia stasioner itu letaknya ada di mana? Di sini ya, di sini dan di sini. Nah, berapa nilai X-nya agar dia mencapai stasioner? 1. Kemudian nilai X yang lainnya adalah 2. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapakah nilai stasioner fungsinya? Kalau ditanya nilai stasioner itu berarti kamu nyari X-nya apa Y-nya? Y. Berarti untuk X sama dengan 1, Y-nya ketemu berapa? 5. Untuk X sama dengan 2, Y-nya ketemu berapa? 4. Jadi nilai stasionernya berapa? 5 dan 4. Betul. Kemudian titik stasionernya berapa? Berapa, Henry? Betul. 1,5 dan 2,4. Nah, berarti sekarang kalian akan menggunakan konsep dari nilai stasioner ini untuk belajar nilai maksimum dan minimum fungsi. Bu Dewi sudah memberikan materi ini untuk kalian pelajari sebelumnya ya. Ya. Nah, nilai maksimum dan minimum fungsi, nilai maksimum dan minimum itu juga disebut sebagai nilai ekstrim ya. Nilai ekstrim fungsi. Nilai ekstrim itu ada berapa macam? 2, yaitu ada ekstrim maksimum dan ada ekstrim minimum. Nah, ekstrim itu, nilai ekstrim terjadi di mana? Di titik kritis, ya kan? Nilai ekstrim itu dia bisa terjadi di titik kritis. Nah, ada 3 jenis dari titik kritis. Yang pertama itu adalah ujung-ujung selang. Jadi ada suatu fungsi kadang itu didefinisikan dia terdefinisi dalam selang tertutup A dan B atau A sampai B. Maka nilai ujung selangnya itu yaitu X sama dengan A dan X sama dengan B itu yang menjadi titik kritisnya. Lalu yang kedua itu adalah
titik stasioner ya. Titik stasioner tadi syaratnya apa? F aksen X sama dengan 0 ya. Untuk X sama dengan C, jika F aksen C-nya itu adalah 0, maka X sama dengan C itu adalah titik kritisnya. Kemudian yang ketiga itu adalah titik singular. Titik singular itu titik di mana pada titik tersebut fungsi itu dia tidak punya turunan. Biasanya adanya di fungsi rasional, bisa dalam bentuk akar atau dalam bentuk pecahan. Ya, coba ini ada ilustrasinya, ada gambar 1, 2, dan 3 di sini. Nah, di gambar 1 ini fungsi fx itu dia ada batasan selang di ujungnya yaitu A dan B ya. A dan B ini selanjutnya yang disebut sebagai titik kritis. Kemudian yang kedua, fungsi fx itu dia punya titik-titik stasioner yaitu ini, dan ini, ya kan? Nah, titik-titik kritisnya siapa? Yaitu X yang membuat fungsi itu stasioner. Nah, yang paling tinggi itu yang disebut sebagai nanti nilai maksimal dan yang paling rendah itu adalah nilai minimalnya. Kemudian yang ketiga itu adalah titik singular. Titik singular itu biasanya dia grafiknya nggak lengkung ya, tapi lancip di sini bisa dilihat dia nggak punya turunan. Kenapa? Dari grafik saja sudah terlihat kalau limit kiri dan limit kanannya berbeda, ya, begitu. Nah, untuk kalian lebih memahami tentang materi nilai maksimum dan nilai minimum, Bu Dewi akan memberikan kalian lembar kerja. Nah, yang bisa kalian kerjakan, ini nanti kalian bekerja secara berpasangan dengan teman sebangku. Ainul, kamu bisa berpasangan dengan Lana ya, boleh Lana ke sini atau Ainul yang ke sana. Ya, Bu Dewi bagikan dulu, baru nanti Bu Dewi jelaskan ya. Ke belakang ya. Azahra bagaimana? Azahra boleh dengan belakangnya ya. Silakan boleh berpindah Ainul. Azahra mau sendiri atau dengan belakangnya? Lembar kerjanya sendiri nggak apa-apa. Letakkan dulu. Sudah ya, masing-masing pasangan sudah mendapatkan lembar kerja? Sudah. Nah, silahkan kalian amati permasalahan yang ada pada lembar kerja. Di situ ada 4 permasalahan, betul ya? Nah, supaya kita bisa mengefisienkan waktu, nanti Bu Dewi akan bagi saja masing-masing baris untuk menyelesaikan satu masalah, ya. Nanti kan selanjutnya kalian akan berdiskusi bersama, presentasi bersama ya. Jadi baris yang ujung punyanya barisnya Nindi bisa mengerjakan soal nomor 1 dulu. Kemudian Yuda bisa mengerjakan ke belakang, mengerjakan soal nomor 2. Kemudian baris ini soal nomor 3 dan baris yang sebelah kanan itu soal nomor 4. Begitu ya. Nah, silahkan kalian boleh berdiskusi dengan teman sebelah. Bu Dewi beri waktu 15 menit cukup ya untuk mengerjakan itu. Nanti yang dapat soal nomor 1 dan 2 kalian boleh setelah selesai boleh mencoba soal yang lainnya ya. Ainul dapat soal nomor? Oh iya, coba diselesaikan soal nomor 4. Apa langkah pertama untuk menyelesaikan itu? Iya, diturunkan dulu. Langsung di sini aja enggak apa-apa, ya. Ya?
Dikerjakan langsung di sini ya. Ya, nanti diberi nama, hasilnya kalian langsung tuliskan di situ saja. Untuk nomor 1 dan 2 langsung dijawab titiknya saja nggak apa-apa. Ini tuh selang tuh sama juga interval. Iya, sama dengan ini. Selang tertutup toh, berarti nanti ujungnya ini dengan stasioner. Ya. Iya. Jauh dapat nomor berapa? 4. Saya. Iya, kalian boleh membuka materi atau video pembelajaran yang sudah Budaya berikan untuk mengerjakan soal itu ya. Silahkan berdiskusi dengan temannya. Diperhatikan gambarnya ya. Itu nomor 1 dan 2 itu kan dia dari gambar ya. Misalkan ini ada gambarnya ini. Kemudian yang ditanya nilai stasionernya mana gitu kan. Nilai stasionernya mana? Nilai stasioner itu kan berarti yang mana? Nah ini kan. Nah nilai stasioner itu X-nya atau Y-nya? X. Y ya, berarti kalau ini nilai stasionernya berapa? 5. Terus nilai stasionernya berapa lagi? Kok 2 sih, kan Y-nya 4 ya kan? Nah dari situ kamu tinggal menuliskan saja di sini dia 5 dan 4. Nah nilai F0 berapa? Ini kan X-nya dibatasi antara 0 sampai 3 ya kan? Maka F0-nya dia berarti dia sama dengan 0 ya kan? F3-nya berapa? Kalau ini kan 2, 3-nya kan berarti di sini. Nah 3-nya di sini kamu cari Y-nya berapa sih? Gitu. Gitu ya. Bisa? Ini titik stasionernya ini sama ini. Iya, betul. Titik stasioner 0,2 0,2. Kok 2 sih? Ini berapa? Iya. Ini min 1 gitu ya? Iya, itu min 1,2. Enggak, 2,1. Iya 2,1. Gitu ya, bisa ya? Bisa, Windy? Nilai stasioner kan ini kan. Iya, betul. Itu nilai stasionernya ya. Nilai stasioner itu berarti yang apa? Y-nya apa X-nya? X-nya ding. Benar juga, berarti ini X-nya Y apa X? Ayo, nilai stasioner lo ya. Y. Y. Jadi kan 3 sama yang 1. Apa? 3-nya di sini toh? Masih nih. Oke. Tergantung ini antara ini dengan ini agak berbeda ya, supaya kelihatan. Dikasih aja nomor 3-nya yang mana? Enggak apa-apa di rotor. Sudah Ramadana Dika? Samanya bagaimana? Tidak perlu dicari persamaannya. Kamu kan tinggal perhatikan gambarnya. Ya kan? Seperti tadi, nilai stasioner itu yang mana? Ini dan ini. Iya, kamu tahu kan ini berapa, ya kan? Nah, kalau ini 2 berarti ini 1, ini 3, ya kan? Kemudian ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini koordinatnya berapa? 1,5. 1,5 kan titik stasioner. Berarti nilai stasionernya adalah FY berarti apa? 5. Nilai stasionernya berarti berapa? 4. Kan hanya membaca dari grafik aja. Tidak perlu kamu cari fungsinya itu apa. Iya. Iya. Apa? Oh iya, turunannya dicari. Ini X sama dengan min 2, X sama dengan 1, betul. X2, X1 dicari, 5, 22. Nah, ya sudah betul. Berarti maksimumnya 22, minimumnya 5. Iya, betul. Boleh mengerjakan yang lainnya ya, kalau sudah ya. Oke, dicoba nomor bawahnya dicoba. Main 3.
Ini kan berarti diturunkan, ketemunya 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Syaratnya stasioner kan gitu toh. Nah, setelah ini maka dibagi dengan 3 semua. Jadi apa? X kuadrat min 1 sama dengan 0. Baru faktornya kan ini. Ya toh? Nah begitu ya. Terus dimasukkan ketemunya 5, lanjutkan untuk X sama dengan 1. Sudah ketemu, Hen? Min 1 kali 3 berapa? 1. 3 kali min 1. Oh gini. Min 1. Kan min 1 kali min 1 kali min 1. Tadi min 1 kali min 1 itu kan min 1 kali min 1. Min 1. Min 1 terus. Ayo Gilang, boleh dibuka video pembelajarannya, tapi tidak membuka yang lainnya. Dikerjakan. Sudah ketemu Jauze? Boleh pakai kalkulatornya kalau mau menghitung banyak ya. Sudah? Kalau kalian kesulitan menghitung angkanya, kalian boleh gunakan kalkulator untuk menghitungnya ya. Tapi sepertinya angkanya kecil itu ya. Bisa? Sudah selesai? Maksimumnya berapa? Minimumnya? 1 atau 2? Oh itu 1. Kalau gini tuh dilanjutin ke gininya enggak? Apa? Ini kan 1 sama 5. Ini 5. kan, ini kan 2 sama 3. Terus Iya. itu nilai terus dilanjutin ke ininya. Iya. Ya, yang ini dilanjutin ke ininya. Mana 1 dan 3? Iya kan? Ya, 5 menit lagi ya. Sana, ayo. Jadi nilai minimumnya 1. Minimumnya 1, maksimumnya? 1. Nilai maksimum itu yang mana? Kalau dilihat dari grafik ini maksimumnya ada di mana? 10. Ada di? Ada di 10 apa 9? Lah, dilihat ya. Ini kan dibatasi nih ya, dibatasi pada interval 0 sampai 3 saja, ya kan? Berarti grafiknya yang kamu lihat hanya yang 0 sampai 3. Ya kan? Dari 0 sampai 3, Y yang maksimum itu yang mana? 9. Yang minimum yang mana? 0. 0. Nah, itu berarti nilai maksimumnya 9, nilai minimumnya adalah 0. Oh, terima kasih. Iya. Sudah ya? Bismillah. Mari kita bahas soal nomor 1. Ya, soal nomor 1 berarti yang barisan paling sana
Sebelah paling kanan, kalian berkesempatan untuk bisa menjawab soal nomor 1. Di antara 3 kelompok yang mau mencoba menjawab soal nomor 1 siapa? Siapa? Windy. Berarti Windy dengan siapa, Mbak? Oh, Zaskia, ya. Yang lain minta tolong untuk diperhatikan ya. Windy dan Zaskia silahkan maju ke depan. Dibacakan jawabannya apa, disampaikan ke teman-temannya ya. Berdua. Kan ini kerjanya kelompok, berarti berdua. Yang lain memperhatikan sambil nanti mencocokkan jawaban kalian ya. Untuk nomor 1, yang A, titik stasionernya adalah 0,3 dan 2,1. Sebentar. Jawabannya Windy dan Zaskia, titik stasioner soal nomor 1 adalah 0,3 dan 2,1. Bagaimana teman-teman? Betul ya? Oke. Soal nomor 2 yang B? Yang B, nilai stasionernya adalah 3 dan min 1. 3 dan min 1, betul? Betul ya, baris ini? Betul, Salwa? Betul. Kemudian yang C? Yang C, nilai maksimumnya adalah 3. Nilai maksimumnya adalah 3, betul? Betul ya, bisa dilihat di gambar. Yang D? Nilai minimumnya adalah min 1. Nilai minimumnya adalah negatif 1, bener nggak Mbak? Betul ya? Betul, ya tepuk tangan untuk kelompoknya Windy dan Zaskia. Oke, bisa kita lihat ya, sebenarnya kita bisa amati di gambar. Kalau untuk soal nomor 1, itu kalian tidak perlu melihat atau mengetahui fungsinya ya. Kalian hanya mengamati pada gambar. Titik stasioner itu apa? Titik stasioner itu adalah titik di mana gradiennya kan dia sama dengan 0 atau f aksen x-nya 0. Berarti dia ada di puncak ini toh. Ini adalah 0,3 dan yang ini adalah 2, negatif 1. Nah, nilai stasioner itu nilai x-nya atau y-nya? Y. Berarti di titik stasioner 0,3 y-nya siapa? 3. Di 2, min 1 y-nya siapa? Min 1, berarti nilai stasionernya adalah 3 dan negatif 1. Nah, nilai maksimum berarti adalah nilai yang paling besar di antara 2 nilai stasioner itu. Yang paling besar siapa? 3. Yang paling kecil menjadi nilai minimum yaitu min 1. Jelas ya? Oke, sekarang soal nomor 2. Yuk, kelompoknya siapa? Yuda, boleh maju ke depan, berdua. Yang agak keras ya Yud ya, semangat yang keras suaranya. Nilai stasionernya adalah 5 dan 4. Bagaimana teman-teman? Betul ya, lanjut. Betul? Nilai F3 adalah 9, betul? Betul. Nilai maksimumnya adalah 9 dan? Iya, nilai minimumnya adalah 0. Sebentar, ada enggak yang mau ditanyakan dari jawabannya Yuda? Dan kelompoknya Yuda ini? Ada enggak? Semuanya sama? Sekarang pertanyaannya Bu Dewi begini Yud. Bagaimana, kenapa kamu bisa mengatakan kalau dia minimumnya adalah 0, benar 0 ya, dan maksimumnya adalah 9. Kenapa bukan dia 5 dengan 4? Kalau soal nomor 1 tadi kan di puncaknya kan? Iya kan? Berarti kalau lihat itu puncaknya berarti dia 5 dan 4. Nah, kenapa maksimumnya kamu mengatakan itu adalah 9 dan minimumnya 0? Karena ada batasannya. Batasannya berapa? X-nya lebih dari X dan
kurang dari atau sama dengan 3. Ya, betul ya. Ya, karena ada batasan itu, berarti kita mencari nilai yang paling kecil itu sebagai nilai minimum di interval itu. Gitu ya. Tidak selalu harus dia di puncak ya. Bergantung soalnya yang diketahui apa. Gitu ya. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompoknya Yuda. Oke, sekarang lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, baris ketiga. Ada yang mau mencoba? Koni, boleh. Silakan maju berdua dengan Ratu. Iya, ditulis dan diterangkan ya. Langsung jawabannya aja, nanti dijelaskan dengan jawabannya ya. Ya, silakan di Nilai maksimum dan minimum dari fungsi dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 9x kuadrat ditambah 12x berapa? Kita cari dulu f aksen x-nya. F aksen x sama dengan 0. 6 2 kali 3 6x kuadrat min 9 kali 2 18 ditambah namanya ini 12 sama dengan 0. Ini bisa dibagi 6. Jadinya x kuadrat min 18 bagi 6 3 x plus 12 bagi 6 2 sama dengan 0. X min 2 atau x min 1 sama dengan 0. X sama dengan 2 1. Lalu x-nya ini dimasukkan di fungsi ini, di fungsi fx-nya. Jadi f1 sama dengan 2 dikali 1 sama 3 kurangi 9 kali 1 ditambah 12 kali 1 sama dengan 5. Lalu ini F2-nya yang sudah kita masukkan F2 sama dengan 2 kali 2 akar 3 min 9 kali 2 kuadrat tambah 12 kali 2 sama dengan 4. Di sini kita bisa boleh dilengkapi ya nanti jawabannya ya. Dari fungsi tersebut. Jadinya fungsi maksimum, fungsi minimumnya adalah di F2 ini karena angkanya 5 sama 4 kan lebih kecil 4. Nah, F2 sama 14 ini nilai minimum dari F1 F5 ini nilai maksimum. Iya. Bagaimana, ada tanggapan? Tidak. Bagaimana dengan jawabannya Koni dan Ratu? Sama? Sama semua? Oke, betul ya. Beri aplaus dulu untuk Koni dan Ratu yang sudah mengerjakan ke depan. Ya, untuk soal nomor 3, tentukan nilai maksimum fx 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x dan minimum fungsinya apa, gitu kan? Nah, langkah pertama untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, apa yang harus kalian lakukan? Menurunkan fungsinya ya. Nanti ketemu titik ekstrimnya siapa kalau di sini? Titik ekstrimnya adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Lalu titik ekstrim itu kalian substitusikan ke Fx. Nah, akan menghasilkan F2-nya 4 dan F1-nya 5. Nah, nilai yang paling besar itu adalah nilai maksimum dan nilai yang paling kecil adalah nilai minimum ya.
Terakhir ya, soal nomor 4. Silakan dari baris ini yang mau mencoba maju ke depan siapa? Kelompoknya siapa? Henry dan Resna. Ya, silakan maju ke depan. Yang lain bisa melengkapi lembar kerjanya ya. Biasa saja. Penghapusnya di mana ya? Oh ini. Kasih. Mana lembarnya? Jawabannya? Benar. Iya. Mau tanya yang pas ini tuh misal dibagi tiga tuh boleh nggak sih? Boleh. Kan ini menjadi X kuadratnya 1 kan? Tapi hasilnya X kuadratnya 1 kalau difaktorkan apa? Jadi X min 1, X plus 1. kuadrat men ekstrim. Oh iya. Kalau ini hasilnya Kok hasilnya kenapa? oh tadi kan awal kan hitungnya 9 tambah 3 dulu. Terus Ya, ditambah yes, ini. iya. Salah kalau gitu. Ini bukan 9 tapi negatif 9 ditambah 3. Min plus itu ikut bilangan setelahnya. Negatif 9 ditambah 3 berapa? Oh iya. Negatif 6. Wes ketemu kan? Aku tangan 2 juta. 2 juta berapa? Oh, gitu. Betul. Kenapa? Oh iya. Ini maksimumnya 5, minimumnya 1. Maksimumnya 5, minimumnya 1. Ingat, di sini ada selang. Ya kan? Berarti titik ekstrimnya ada berapa? Ada 4, yaitu X sama dengan 1, min 1, X sama dengan min 1, dan 3. Tapi ini min 1 kan sudah dihitung, jadi tidak usah dihitung lagi. Tinggal kamu menghitung X sama dengan 3. Iya, berarti kalau gitu maksimumnya berapa? Minimumnya 1 dan 5 lebih kecil siapa? 1. Sudah? Silahkan dijelaskan Resna atau Henry. Jadi di sini kan sudah diketahui tujuan selangnya. Kita langsung aja mencari titik startnya dengan menurunkan fungsi fx. Ketemu hasilnya 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Kemudian dibagi dengan 3 x kuadrat min 1 sama dengan 0. Kemudian ditambahkan ini hasilnya x sama dengan 1 dan x sama dengan 1. Kita langsung masukin aja ke fungsi fx. Yang 1 hasilnya 2 dan yang 1 hasilnya 1. Jadi nilai ekstrim minimumnya adalah 1 dan nilai ekstrim maksimumnya adalah 21.
Iya. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Sama? Betul ya jawabannya ya? Iya, beri aplaus dulu untuk Resna dan Hendri yang sudah mengerjakan soal nomor 4. Ya, betul ya jawaban dari Resna dan Hendri. Kalau kalian perhatikan soal nomor 3 dan soal nomor 4 itu ada sedikit perbedaan di mana? Di selang. Di soal nomor 4 itu fx terdefinisi pada selang tutup 1 sampai 3. Berarti nilai ekstrimnya siapa saja? Nilai ekstrimnya adalah min 1, 1, dan ujung selang ini ujung selang ini adalah titik ekstrimnya kan? Ya, berarti ada berapa titik? Harusnya 4, tapi min 1 di sini kan sudah dicari ya, sama dengan X yang membuat stasioner ya. Jadi dari 3 nilai fx ini dicari mana yang maksimum, yang paling besar itu akan menjadi maksimum dan yang paling kecil akan menjadi minimum. Jelas ya? Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan untuk materi nilai maksimum dan minimum fungsi? Belum ada. Paham ya? Paham. Nah, kalau begitu anak-anak, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi itu langkah pertama yang harus kalian lakukan apa? Menurunkan untuk mencari apa? Titik atau nilai stasionernya ya. Nah, dari menurunkan itu kamu akan mendapatkan f aksen X sama dengan 0, X-nya itu akan menjadi titik ekstrimnya, ya kan? Kemudian, kalau soal itu atau fx itu terdefinisi pada selang tutup AB, katakanlah, berarti titik ekstrimnya selain X yang membuat stasioner itu, atau di titik stasioner itu, titik apa? Titik ujung selangnya, seperti soal nomor 4. Lalu setelah ketemu titik ekstrimnya, apa yang harus dilakukan? Iya, betul. Memasukkan ke siapa? Ke fungsi fx atau keturunan fx-nya? Iya, ke fungsi fx-nya. Nah, dari situ kalian akan dapatkan beberapa nilai fungsi fx. Nah, nilai maksimum berarti nilai yang bagaimana? Yang paling besar, sedangkan minimum adalah nilai yang paling kecil. Jelas ya langkahnya ya? Ya. Nah, sekarang untuk agar kalian lebih paham lagi tentang nilai maksimum dan minimum, mari saatnya kita berlatih dan bermain bersama. Nah, di sini nanti ada permainan dan juga latihan yang ada di situ. Kalian bisa kerjakan secara masih sharing dengan teman sebangkunya ya. Jadi nanti berdua ngerjakannya satu. Nah, langkahnya adalah silakan kalian buka quizwizard.com. Sudah pernah coba ya kemarin ya? Coba masuk maksudnya. Satu bangku, satu orang saja yang, iya satu HP saja. Nanti mengerjakannya bersama-sama ya. Namanya boleh pakai namanya berdua dong, masa satu? Nggak usah nama aja, sebentar. Belum memang. Sabar ya. Nah, ini kodenya ya. Nanti namanya silahkan boleh mau pakai apa? Nama siswa atau mau pakai nama kelompok yang lain? Oh, nama siswanya ya, biar mudah nanti untuk penilaiannya. Silahkan kalian bergabung
satu kelompok satu saja ya. Ya, nanti sharing mengerjakannya bersama. Namanya, pakai namanya aja, biar nanti penilaiannya lebih mudah ya. Nah, ini seperti ini, Sasa dan Farah. Sasa mana Sasa? Oh iya. Ini sudah, kenapa? Masih melihat nama temennya ya? Gilang sudah belum? Oh, belum. Fagus itu apa? Oh, Fagus. Ya, ya boleh lah ya. Rana sendiri? Ya, nggak apa-apa. Sudah? Oh, belum. Mari kita tunggu. Berarti ada berapa? Ya, masih kurang Gilang ya. Gilang sama Syah Rizal. Katanya Lana lagi mikirin nama yang cocok gitu. Sudah, Gil? Ya, sebelum mulai silakan kalian persiapkan alat tulisnya untuk mengerjakan nanti soalnya ya, untuk coret-coret saja ya. Waktu pengerjaannya nanti adalah 15 menit. Kiri, Gilang, Rizal. Oke. Siap ya? Siap? Ya. Kita mulai ya. Ya, Aulia sama Naira yang sudah di depan ya. Apa? Kalau salah, coba aja. Kalau salah nanti mengerjakan soal lagi. Kan kalau main lalu gitu kan. Ini adalah tangga panjangnya ya. Iya, seperti kamu main ular tangga. Di sini. Tapi kayak kamu kan aku punya. D. Tangga 6. Jadi
Loh, tadi Naira hilang kemana? Oh, sudah sampai sini. Iya, sudah ada yang finish satu ya. Yuk, yang lain segera menyusul. Kalau melanjutkan, tinggal dilanjutkan aja. Mana? Ini gimana Bu cara melanjutkan? Bu, kok di restart? Waduh. Waduh Bu, salah Bu ini Bu. Ya Allah Bu ininya. Kodenya apa? Continue toh? Oh, udah. Continue toh? Di refresh aja nggak apa-apa. Iya, saya cuma manjat Kak. Nggak apa-apa. Tadi kodenya berapa? 11? Coba tak tampilkan lagi ya. Ini ya. Ayo, kiri. Jangan sampai salah di situ, nanti kamu bisa turun. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baru satu yang selesai ya. Ya. Alia kurang satu soal pasti. Kenapa? Kamu ada di mana? Yang kuning. Oh, yang kuning itu. Iya. Ayo Gilang, kamu bisa kesalip sama temenmu loh. Ini Jadi ini turunan.
Ada 2 yang sudah selesai ya. 3. Koni sudah selesai belum? Oh, belum. Naira sama Selo. Sudah selesai? Ya, 3 orang ya. Ayo yang lainnya. Ya, Naila dan Salma sudah, Jose dan Diva juga sudah, ya. Ayo, Safira dan Talita kurang 1. Oke, selesai ya. Ulangi lagi sampai benar. Kebenaran ini dikali Sudah. Gimana? Mendebarkan. Tapi menyenangkan kan? Wes, Giri itu siapa? Oh, Gilang. Selesai Lang ya. Tinggal 3 pemain. Tinggal siapa berarti? Vianvika, Maria, Faras dan Yuda, kemudian Henry kok masih di situ aja dari tadi? Kalau keluar atau berhenti di refresh aja nggak apa-apa, nanti masuk lagi. Kodenya berapa tadi? Iya, 11916 ya. Masuk lagi, nanti nggak usah ngulangin soalnya dari awal. Melanjutkan. Loh, kamu udah selesai berarti? Iya. Itu komen 1. Apa? Oh, berarti kurang 1. Berapa? Nah, Henry sudah selesai dan Resna ya, kurang 2.
Ya, Lina sudah mulai ke atas. Paras sama Yuda, ayo semangat ya. Ya, waktunya habis ya. Mana tadi? Toh. Waktunya habis. Tadi kalian sudah menyelesaikan permainannya. Berarti ada 2 yang sampai waktu habis belum selesai ya. Yaitu Faros sama Yuda dan oh, itu tadi nama kamu Ainul. Kesulitannya apa Ainul? Sulit banget, menegangkan. Iya, ya nanti kalian bisa pelajari lagi supaya sering banyak latihan untuk soal itu ya. Oke, baik anak-anak, Bu Dewi rasa hari ini permainan ini akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana perasaannya kalian pada pembelajaran hari ini? Senang. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya dalam pembelajaran ini. Kita akan bertemu lagi berarti hari Senin depan ya. Hari Senin yang akan datang kita akan belajar tentang bagaimana menyelesaikan masalah maksimum dan minimum yang berkaitan dengan masalah kontekstual atau kehidupan sehari-hari. Bisa laba maksimum, laba minimum, atau misalkan tinggi maksimum, tinggi nggak ada yang minimum ya, tinggi maksimum. Nah seperti itu. Silahkan kalian bisa pelajari terlebih dahulu materi tersebut. Gitu ya. Kalau begitu Bu Dewi akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dikumpulkan ya, Bu Dewi lupa satu hal, dikumpulkan LKPD-nya ya. Gak apa-apa. Ini basah. Nah, gak apa-apa. Iya. Sudah ya? Demikian praktek coaching untuk supervisi akademik tahap observasi kelas. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia.